Bab 1310, Maju ke Bintang Kelima. Petir meraung liar di dalam dunia perak terang seperti naga raksasa. Guntur yang bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengahnya. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menabrak 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan menakutkan ini tidak membuat tubuh boneka bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna pada boneka menjadi lebih cerah. Sambaran petir di alam monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai cepat berlalu seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir mengandung energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Energi semacam ini adalah sesuatu yang Douzun biasa tidak akan berani serap dengan mudah. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah menyempurnakan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi dou qi yang patuh yang mengalir melalui nadinya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan dou qi di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang imajiner dari bintang 5 Douzun. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan dou qi-nya ketika dia membantu Zian memperbaiki kristal Dragon Phoenix mirip dengan konsumsi normal setengah tahun. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Zian, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah berlatih selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanya perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti di belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka setan langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti berlatih untuk saat ini. Ini adalah Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau dari boneka setan langit. Sebaliknya, itu adalah kulit emas gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilatan cahaya perak di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap retakan di dada wayang setan langit. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan, wayang setan langit ini tidak dapat terus berevolusi. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Betapa menyesalnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak terjangkau di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah level biasa. Dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang setan langit yang telah mencapai puncaknya ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang dipenuhi penyesalan.
Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka setan bumi ini mulai menunjukkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa begitu bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit dousheng. Mengingat penglihatan seorang elit dousheng, bahan-bahan yang digunakan untuk menghaluskannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batas dari boneka-boneka ini. Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak banyak berharap kali ini. Boneka bagaimanapun juga adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan dousheng elit, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Kalau tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai level itu? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Satu hari demi satu berlalu dalam dunia petir. Bintik-bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di Earth Demon Puppets meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengah mereka. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius berlama-lama di sekitar tubuhnya. Teguk-teguk. Suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat menghadapi energi liar dan kejam ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pusaran petir setinggi 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang! Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya tiba-tiba berhenti. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah beberapa suara, derek. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak sambaran petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Hah! Petir meledak secara eksplosif seperti naga besar. Pada saat yang sama, napas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, masih mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya? Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka dia berhasil maju di dalam kolam petir. Tempat ini memang tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah bintang 5 Douzun. Dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika dia menggunakan Sky Fire Tree Mysterious Chang'e. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api,
berarti bahwa Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Jika saya bertemu dengan Tianzun ke-9 lagi, saya mungkin bisa membunuh orang itu jika saya bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan sengit berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka setan bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat intens dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku salah merasakan? Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan dimusnahkan hampir seketika dimanapun angin ini lewat. Angin yang menakutkan! Bulu-bulu di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika dia merasakan angin tak kasat mata ini. Ci! Sementara kulit di kepala Xiao yang terasa mati rasa, adalah mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin merobek. Melalui 10 petir hitam gelap yang mengerikan mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak ketika dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bab 1311, Tuan Tua Mang. Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam gelap itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiao Yan tidak mengenali sosok sengsara yang dikejar oleh petir hitam pekat itu juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam gelap di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa jika dia bahkan menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka aku benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak after image terus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan diam-diam menangis adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sial, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari pembantu untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiao Yan, teman di depan. Sementara Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin yang kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi terpana. Bintang 5 Douzun? Apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apa kamu yakin? Xiao Yan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiao Yan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Dia bergegas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya melirik sosok manusia di sampingnya.
Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan beberapa rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang-camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak itu tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana ahli tersembunyi ini berasal. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiao Yan pada saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukan orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiao Yan tidak berani menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah dapat mengejar Xiao Yan bahkan setelah Xiao Yan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang hanya bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini telah jauh melampaui Xiao Yan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun tentang dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam pekat itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal sialan di belakang itu benar-benar terlalu cepat, bukan? Lupakan. Anak kecil, aku yang lama harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami juga merasakan hal ini. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua! Xiao yang sedikit tercengang saat melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang memanjang di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia hanya melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani memperlambat terlalu banyak. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan terus membayang di wajahnya. Sulit membayangkan akhir yang menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak terduga bahwa kolam petir tidak seaman yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika saya tidak takut bahwa melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, saya yang lama akan sudah lama menghancurkan mereka. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat melihat pria tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, "Apa itu?" Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan, pria tua itu melengkungkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika itu ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, tidak aneh bagi beberapa makhluk yang tidak biasa untuk dilahirkan. Mata Xiao Yan menyapu pria tua ini yang tampak menyedihkan.
Hatinya memperoleh hasil yang mengejutkan. Tidak terduga untuk bertemu dengan ahli pamungkas dari kelas seperti itu di alam kosong ini. Namun, orang ini yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hehe, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa membuatnya, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Pria tua itu menggosok tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Tampaknya kecepatan Anda cukup baik. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak bersamanya saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian yang dalam? Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadari mereka di masa lalu. Sekarang dia menyadari keberadaan mereka, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, satu pandangan pada orang tua ini dan Xiao yang tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini. Xiao Yan benar-benar tidak ingin menarik masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu namaku yang dulu. Nama keluarga Mang. Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh? Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan terdiam. Suara angin membelah tiba-tiba mengalir dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan terdiam. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, adik Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Hah? Kamu adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Lelaki tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan sedikit terkejut, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan. Karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Anak kecil, kinerjamu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak kesenjangan antara Anda dan saya yang lama. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei King yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuhmu memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung padamu. Kalau tidak akan mudah menemukanmu. Hei King menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya telah keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara rinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, latihanku hampir selesai. Kita harus kembali.
Baiklah, aku akan menjadi benar-benar membosankan karena tinggal di tempat ini. He King bersukacita setelah mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk ketika cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke kepala naga. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan He King pergi, fluktuasi lain muncul di luar angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah lelaki tua dengan nama keluarga Mang dari sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit akrab. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Bab 1312, meninggalkan Pulau Naga. Xiao Yan menemukan bahwa suasana Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan adalah para tetua dari suku naga Fate kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga telah muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak mudah. Xiao Yan telah mendengarkan He King ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang terkait dengan 3 kepulauan naga besar lainnya. Pulau Naga Timur menduduki peringkat sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya apa yang disebut 3 raja naga besar itu. Meskipun ketiga orang besar ini memiliki garis keturunan kerajaan, mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada seseorang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh ketiga raja naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Keke, teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir ranah kosong terlalu berbahaya. Saya takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Penatua Juli muncul di depan Xiao Yan dan He King segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Juli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Juli dan melirik ke belakang. Ada 2 sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan adalah bintang ke-8 Douzuns atau lebih tinggi. Keke, keduanya adalah sesepuh dalam suku naga kuno saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Juli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dengan sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Penatua Juli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang agung. Secara alami, mereka tidak akan meremehkannya. Tuan muda Xiao Yan, tangisan gembira ditransmisikan dari bawah saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok penatua Juli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, kamu telah keluar dari retretmu, iya? Ini semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu,
beberapa tetua naga kuno membantu saya. Baru pada saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 disempurnakan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan diasimilasi oleh King Lin. Penatua Julie tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Douzun bintang 6. King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu tertekan. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak, apalagi dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Julie membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan dengan pahit tertawa dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melompat hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular hijau giok 3 giok, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan bintang 7 Douzun. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel bintang 7 Douzun ahli dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang murid bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Penatua Julie, apakah Zian masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum. Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku yang lama tidak yakin kapan dia akan meninggalkan tempat peristirahatannya. Julie mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya telah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar. Julie tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia berniat untuk pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup khusyuk. Itu waspada diserang oleh 3 kepulauan naga besar lainnya. Tidak terlalu aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Julie berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, teman kecil Xiao Yan. Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke sini. Julie mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Ban Sheng. Selain itu, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya kepada penatua Julie dan berbicara sambil tersenyum. Tentu saja. Bantu saya yang lama bertanya tentang Yao Chen ketika Anda kembali ke paviliun bintang jatuh. Penatua Julie tersenyum dan mengangguk pada Hei King. Hei King di samping melambaikan tangannya ketika dia melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, adik Xiao Yan, tolong! Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah.
King Lin dan Hei King mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa auman magical beast yang dalam bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiaoyan yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Hah! Xiaoyan melihat pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan napas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiaoyan, kamu akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya sedang terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke paviliun bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi bantalannya sebelum memberitahu Xiaoyan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu dengan mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Mari berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya ke Xiaoyan. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk Hei King, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiaoyan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar paviliun bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia dengan lembut tertawa. Mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, 2 sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiaoyan, Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Syok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao yang sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiaoyan berseri-seri. Dia menemukan kursi di sampingnya dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak terduga kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Fight kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao yang terkejut saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjawab. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao yang ketika dia mendengar Yao Lao.